Iya. Selamat pagi anak-anakku. Kita kali ini akan belajar apa? Peradaban Mesir kuno. Ada yang udah pernah ke Mesir belum ini? Belum pernah ya. Di Mesir ada apa aja? Ada piramida, ada Sphinx, ada Firaun dan muminya ya. Itu tadi contoh-contoh dari peninggalan Mesir kuno. Sphinx itu seperti arca kalau di kita. Kalau piramida itu seperti buat apa? Nah, ada yang belum tahu kan fungsi piramida dan sphinx itu apa? Kita pelajari. Nah, sekarang Bapak akan share screen ya di sini. Kalian nanti bisa diperhatikan dan juga dicatat hal-hal yang penting ya. Oke, Bapak akan share screen. Nah, udah kelihatan semua ya ini share screen-nya. Peradaban Mesir kuno. Pertama kita akan belajar di letak geografisnya ya. Nah, ini sungai apa? Sungai Tigris. Benar sekali, ini Sungai Tigris. Jadi daerah namanya Mesopotamia. Bukan Tamiya yang buat balapan itu bukan ya, yang pakai dinamo bukan. Ini ada daerah namanya Mesopotamia, itu ada Sungai Tigris. Kemarin kita belajar peradaban-peradaban yang berada di Sungai Tigris. Itu apa saja? Ya, betul. Ada Babilonia, ada Akadia, dan lain-lain ya. Nah, ini Sungai Nil yang ini kelihatan kan yang ini Sungai Nil kan. Nah, Sungai Nil ini letak dari peradaban Mesir kuno. Gitu ya. Diam dulu ya anak-anak, diam dulu. Kita belajar dulu ya. Oke, lanjut ya. Baik, Bapak lanjut. Nah, di peradaban Mesir kuno ini ada tiga periode dari peradaban Mesir kuno. Sistem pemerintahannya itu terdiri dari tiga zaman. Ada zaman Mesir tua, lalu setelah itu ada zaman Mesir pertengahan, dan selanjutnya juga ada yang terbaru adalah zaman Mesir Mesir baru. Ya, jadi di Mesir ini itu ada tiga periode. Pertama, yang pertama itu ada Mesir tua. Selanjutnya setelah Mesir tua ada apa? Mesir pertengahan. Yang kedua itu Mesir pertengahan. Yang ketiga Mesir baru. Oke. Nah, lanjut ya. Kita bahas satu-satu. Nah, dari yang kiri dulu. Ini ada Mesir tua. Di zaman Mesir tua ini pusatnya itu ada di Tinis, ya di Tinis. Raja terkenalnya adalah Raja Meses yang berhasil menyatukan antara Mesir Hulu dan juga Mesir Hilir. Jadi dulu ada Mesir Hulu, ada Mesir Hilir. Lah, Mesir Hulu dan Hilir ini disatukan oleh raja di era Mesir tua yang kerajaannya itu berpusat di Tunis, namanya Raja Meses. Nah, setelah keberhasilan Raja Meses ini menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, Raja Meses mendapatkan gelar Raja Mesubiti. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada Mesir Pertengahan. Karena tadi sudah tua, sekarang yang tengah.
Yang muda yang nanti yang baru. Mesir pertengahan ini ada banyak gejolak di zaman Mesir pertengahan. Salah satunya adalah persaingan dan pertentangan antar kerajaan-kerajaan kecil di Mesir. Jadi peradaban Mesir itu banyak kerajaan-kerajaan, banyak raja. Lah ada pertentangan di antara kerajaan-kerajaan kecil. Lah pertentangan ini berhasil diatasi oleh raja dari kerajaan TB yang punya gelar Firaun Sesostris III. Nah, jadi Firaun yang berhasil menjadi penengah antar kerajaan-kerajaan ini adalah namanya Raja Firaun Sesostris III dari kerajaan TB. Nah, era Mesir Pertengahan ini runtuh karena apa? Ya, karena ada serangan dari bangsa Hiksos. Begitu anak-anak. Selanjutnya ada Kerajaan Mesir Baru. Ini yang terakhir. Ini dipimpin oleh Raja Fir'aun Ahmose I dari kerajaan TB juga. Nah, pada era Mesir Baru ini oleh Raja Fir'aun Ahmose I, bangsa Hiksos itu berhasil diusir lagi dan ibu kota Awaris itu berhasil direbut lagi. Jadi pada zaman Mesir Pertengahan ini, ibu kota Awaris itu direbut oleh bangsa Hiksos. Lalu pada zaman Mesir Baru, Firaun Ahmose I berhasil mengusir bangsa Hiksos. Firaun Ahmose I dari kerajaan apa? TB di Mesir. Nah, itu berhasil mengusir bangsa Hiksos dan akhirnya merebut kembali ibu kota Awaris. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan ekonomi dan juga kondisi sosial budaya. Nah, kehidupan ekonomi penduduk Mesir itu sebagian besar profesinya adalah sebagai petani. Jadi mereka tukang tandur. Apa yang ditanikan? Mereka bertani apa? Mereka bertani menanam gandum. Orang Mesir itu nggak makan nasi, nggak makan nasi kayak orang-orang di Indonesia. Ya, mereka makannya roti, makanya mereka butuh gandum. Lalu ada juga kapas, kapas, jagung, dan sayuran. Nah, selain bertani, orang-orang Mesir itu untuk kehidupan ekonominya, mereka juga berdagang dengan bangsa asing. Jadi orang Mesir itu sudah punya hubungan dengan bangsa asing melalui perdagangan. Nah, pada zaman kerajaan Mesir baru, perdagangan luar negeri itu berkembang pesat. Jadi ekspornya orang-orang Mesir di era peradaban kerajaan Mesir baru di peradaban kuno Mesir itu sudah sangat-sangat besar. Nah, secara sosial budaya, orang-orang Mesir kuno ini terbagi menjadi beberapa lapisan, mulai dari petani, seniman, pedagang, prajurit, pegawai kerajaan, sampai keluarga raja. Jadi mereka masih ada gap-gap. Ya, ada lapisan paling bawah itu petani, lalu seniman, lalu pedagang, prajurit, pegawai kerajaan juga keluarga raja. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada kepercayaan. Orang-orang Mesir itu mereka agamanya apa? Kalau sekarang Islam. Kalau dulu belum Islam, mereka dulu itu politeisme. Jadi percaya banyak kekuatan, banyak Tuhan, banyak dewa. Kalau bahasanya orang Mesir adalah dewa. Kalau orang Islam itu monoteis, karena percaya hanya pada Allah. Ya. Jadi yang boleh kita percaya itu hanya Allah kalau orang Islam. Monoteis. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang Mesir kuno, mereka itu politeis, memuja banyak dewa. Banyak dewa-dewa yang mereka puja, seperti dewa Osiris, itu dewa paling tinggi. Ada dewa Tot, dewa pengetahuan. Ada juga dewa Anubis, yang kepalanya anjing itu sebagai dewa kematian. Lalu ada juga dewa Apis yang wujudnya sapi dan dewa Ra matahari. Lah, dewa Apis dan dewa Ra ini bersatu menjadi dewa Amun-Ra, menjadi dewa bulan tadi. Ini kepercayaannya orang-orang Mesir. Ya,
Ya, kalau yang mau kamar mandi silahkan. Nah, selanjutnya setelah kepercayaan, kita belajar tentang peninggalan. Ini gambar apa? Nih, ya betul, ini gambar piramida. Yang bawah kanan, pojok, gambar sphinx. Atasnya sphinx ini gambar apa? Mumi, mumi Fir'aun ini, seperti yang di film-film. Nah, bawahnya piramid ini gambar apa? Nggak tahu. Ini sampingnya ini juga belum tahu. Ya, nanti kita eh pelajari bersama ya. Oke. Nah, pertama ini ada namanya tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif ini awalnya adalah tulisan yang berbentuk gambar seperti ini. Nah, hieroglif ini ada yang baru disebut tulisan hieratis. Nah, tulisan hieratis ini digunakan oleh para pendeta Mesir untuk apa? Keperluan keagamaan mereka. Jadi hieroglif ini ada dua macam. Ada hieratis yang digunakan oleh para pendeta Mesir untuk keperluan keagamaan. Selanjutnya ada huruf demotis. Hieroglif yang bernama demotis ini, jenis demotis ini yang digunakan oleh rakyatnya. Itu ya. Nih, ini tulisan. Jadi yang ini tadi, yang pertama ini tadi gambar tulisan hieroglif. Selanjutnya ada piramida. Piramida ini adalah bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai apa? Makam raja-raja beserta keluarganya. Ya, jadi piramida ini adalah makam raja-raja beserta keluarganya. Gitu. Nah, piramida yang pertama itu dibangun oleh Fir'aun Sosir, oleh Fir'aun Sosir. Nah, piramida yang paling besar itu adalah piramida Raja Khufu. Itu anak-anak. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Setelah piramida ada obelisk. Jadi tugu ini bukan tugu lilin loh ya. Ini adalah obelisk. Obelisk ini adalah tugu batu yang didirikan dibangun oleh masyarakat Mesir untuk memuja dewa Amun-Ra, dewa bulan matahari. Ya, ini di obelisk namanya. Namanya obelisk. Bentuknya seperti ini tadi. Ya, untuk memuja dewa Amun-Ra, ya ini dewa bulan matahari. Nah, setelah obelisk ini ada Sphinx. Nah, Sphinx ini biasanya letaknya di mana? Di depannya piramida. Kenapa? Sphinx ini adalah bangunan raksasa dari batu berupa singa yang punya kepala manusia. Sphinx ini menjadi apa? Menjadi lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir. Jadi raja Mesir itu kan kalau sudah meninggal dunia, dimakamkan atau dikuburkan di piramida. Lah, di depan piramida ini ada Sphinx. Semakin besar itu semakin berwibawa rajanya. Badan Sphinx yang bentuknya singa itu merupakan lambang kekuatan dari raja yang memerintah. Sedangkan kepala Sphinx itu merupakan lambang kebijaksanaan. Itu ya. Selanjutnya ada mumi, mumi atau mayat jenazah para raja. Nah, pembuatan mumi ini kenapa kok dibuat mumi? Jadi mumi itu adalah jenazah yang sudah meninggal, itu mereka awetkan. Kenapa diawetkan? Karena orang-orang Mesir kuno percaya bahwa orang yang meninggal itu jiwanya, rohnya itu tetap hidup di dalam badannya selama badan jasmaninya itu tadi tidak rusak. Makanya diawetkan. Jadi orang-orang Mesir percaya bahwa selama badan itu tidak rusak maka rohnya masih ada. Makanya kalau ada raja yang meninggal itu di diawetkan.
Nah, saya itu ada beberapa kota kuno di Mesir. Jadi di Mesir kuno itu sampai sekarang masih ada kota-kota yang merupakan bagian sejarah dari peradaban Mesir kuno. Seperti kota Gizeh atau Giza. Kalau kita menyebutnya Giza ya, tapi bahasa sana Gizeh. Lalu ada kota Deir el Bahri, ada kota Abu Simbel, ada kota Memphis, dan kota TB. Begitu ya anak-anak. Nah, ini selanjutnya ada pengaruh peradaban Mesir. Di antaranya apa? Sistem hukum, ilmu pengobatan, teknologi bangunan, batu besar, teknologi pengangkatan mayat, dan konsep kehidupan setelah mati. Nah, sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dicatat ya, minggu depan kita ulas lagi, kita review lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semangat anak-anakku.